Assalamualaikum teman-teman semuanya, teman-teman Amroda. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 6. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai komponen-komponen listrik. Teman-teman insya Allah sudah paham ya semuanya ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan mempelajari bagaimana sih caranya menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik. Kita akan mengetahui nantinya bagaimana kok listrik atau lampu di rumah teman-teman itu bisa tiba-tiba dihidupkan. Kok bisa hidup dia seperti itu. Oke, kita pelajari lebih jelas ya. Oke, untuk yang pertama kita akan kupas cara menghasilkan energi listrik. Oke teman-teman, ini Ustazah punya sebuah gambar. Di gambar ini terlihat jelas ini adalah gambar waduk atau gambar PLTA, sebuah PLTA. Teman-teman waktu itu pernah berkunjung ke PLTA yang ada di Batu Busuk ya. Waktu kita tutup tema, ya itu adalah pembangkit listrik yang ukurannya kecil. Yang bisa teman-teman waktu itu belajar di situ. Tapi saya yakin karena teman-teman hanya melihat, pasti masih banyak kebingungan. Oke, sekarang kita lihat lebih jelas. Jadi setiap tahapan itu Ustazah kasih nomor ya teman-teman. Oke, nomor 1 itu pertama airnya air di waduk atau air dari sungai atau air dari danau. Jadi air yang sudah ditampung. Kemudian airnya masuk ke menuju pipa, dan di nomor 3 itu ada katup pengaman namanya. Kemudian setelah dari nomor 2 masuk mengarah ke pipa nomor 4. Jadi tidak di nomor 5 itu ada juga pipa, tapi pipanya hanya sebagai pengatur saja atau hanya sebagai penyeimbang saja, namanya pipa pesat. Kemudian air mengalir ke nomor 4 untuk menuju ke nomor 7. Ya, teman-teman ya, untuk menuju ke nomor 7. Di nomor 6 itu ada katup lagi, namanya katup penekan katup pengatur tekanan. Ya, kemudian teman-teman, setelah dari nomor 4 air menuju ke nomor 7, mengalir ke arah turbin. Oke, setelah itu airnya menuju ke nomor 8. Untuk mendapatkan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Oke, itu proses yang terjadi di nomor 8. Setelah energi teman-teman, coba teman-teman lihat ya, di nomor 7 itu ada air yang mengalir ke bawah. Jadi listrik itu bukan listriknya ya teman-teman yang menjadi, bukan airnya yang menjadi listrik, tapi energinya lah yang menjadi listrik. Nah, karena jadi di dalam generator ini energi potensial yang dimiliki oleh air menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang berada di nomor 8. Ya teman-teman ya, ini konsep yang harus teman-teman pahami. Yang menjadi listrik itu bukanlah airnya, tapi energinya, energi potensial yang menggerakkan turbin, yang energi gerak itu menjadi energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Gitu ya teman-teman. Setelah ada energi listrik di nomor 8, kemudian dia mengalir ke nomor 9. Itu trafo namanya. Energi listrik dari generator yang nomor 8 kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan ke transformer di nomor 9. Dan dari nomor 9 energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Jadi kalau sudah di nomor 10 di saluran transmisi atau mirip pemancar lah ya teman-teman ya, baru nanti disalurkan ke rumah
teman. Itu ya cara menghasilkan energi listrik. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita ambil kesimpulan dulu supaya anak-anak ustazah semuanya tidak pada bingung. Yang pertama apa tadi? Air dari waduk atau air sungai masuk ke dalam saluran. Kemudian selanjutnya yang kedua tadi air masuk melalui pintu, dan di nomor 3 itu afwan ya teman-teman ya, nomor 2-nya tidak tertulis. Jadi air yang sungai tadi dia masuk di nomor 2 tadi tahapannya. Kemudian yang ketiga, air yang diatur oleh katup pengaman, katupnya ada di nomor 3. Kemudian nomor 4, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Kemudian air juga ada di nomor 5 di dalam pipa pesat. Ini hanya sebagai penyeimbang, tapi airnya tidak ke sini. Kemudian tahapan selanjutnya itu nomor 7, mengalir dan mengarahkan air ke turbin. Nomor 7 hanya mengalir dan mengarahkan air ke turbin. Kemudian nomor 6, melalui katup pengatur tekanan. Jadi melalui katup pengatur tekanan dulu, baru mengalirkan ke turbin. Nomor 8 itu sudah terjadi perubahan energi dari energi gerak ke energi listrik. Jadi pertama energi potensial air ya teman-teman, menggerakkan, kan air itu kencang tuh. Bayang sama teman-teman, air itu kuat, dia punya tekanan, dia punya energi. Di energi itulah energi yang kuat itu sehingga menggerakkan turbin berputar-putar-putar. Gerak itulah kemudian yang diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Baru nanti setelah listrik dihasilkan, listriknya dialirkan ke trafo. Trafo ini berfungsi sebagai pengatur kapasitas tegangan yang dialirkan oleh ke transformer. Baru nanti setelah itu energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui pemancar ya, melalui saluran transmisi. Kita sebutnya saluran transmisi. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Kalau seandainya masih ragu, teman-teman boleh bertanya nanti ke ustazah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Setelah kita tahu proses menghasilkan energi listrik, bagaimana setelah kita tahu, sekarang kalau listriknya sudah didapat, bagaimana sih caranya supaya listrik itu bisa sampai ke rumah teman masing-masing? Oke, kita lihat ya. Ustazah punya gambar lagi. Ternyata gambar ustazah banyak sekali ya teman-teman. Dari menghasilkan energi listrik tadi ada 6 tahapan yang perlu teman-teman pahami sampai listrik yang teman-teman rasakan di rumah itu sampai ke rumah teman-teman. Pertama itu ada pembangkit. Yang tadi ya kita sudah pelajari, listriknya sudah dihasilkan di pembangkit. Di pembangkit ini teman-teman, yang nomor 1, listrik dihasilkan. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik, energi dari gerak menjadi energi listrik oleh generator yang tadi ya. Kemudian listrik yang sudah dihasilkan menuju ke nomor 2, itu namanya saluran transmisi. Saluran transmisi atau transformator penaik tegangan. Di sini terjadi energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Kemudian dari nomor 2, listrik yang dari nomor 2 kemudian menuju gardu induk. Gardu induk di nomor 3. Di sini teman-teman, melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan menjadi 20 kV.
dari 500 tadi ya, 20 kV. Kemudian dari gardu induk beralih ke nomor 4. Nomor 4 itu namanya gardu distribusi. Di gardu ini listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan listrik rumah. Jadi tidak listrik dalam kekuatan tinggi yang dialirkan kepada kita ya. Kemudian dari nomor 4 mengalir lagi ke nomor 5, namanya trafo distribusi. Energi listrik di nomor 5 ini disalurkan melalui trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Jadi dari nomor 5 itu teman-teman, mungkin teman-teman pernah melihat trafo yang ada di komplek teman-teman. Nah, ini dari beberapa trafo itu dia bisa menyuplai atau mengalirkan listrik ke beberapa rumah. Kemudian dari nomor 5 ini barulah sampai listriknya ke rumah teman masing-masing. Oke, itu ya teman-teman cara menyalurkan energi listrik. Oke, kita ulangi lagi ya, kita ambil kesimpulan dulu. Pertama, apa tadi teman-teman? Oke, pertama, pembangkit listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Terjadi perubahan energi kinetik. Yang tadi dari energi gerak air, dari energi potensial air sehingga menggerakkan turbin. Gerak itu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian masuk ke transformer penaik tegangan atau transformator penaik tegangan. Kemudian mengalir lagi ke gardu induk, lanjut ke nomor 4 gardu distribusi. Setelah melalui gardu distribusi, barulah trafo distribusi atau trafo yang ada di komplek-komplek. Misalnya satu trafo itu ada sekitar 200 KK atau 400 rumah seperti itu. Baru setelah itu dari trafo distribusi listriknya dialirkan ke rumah teman masing-masing. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Sudah 2 tahapan yang kita pelajari tadi, tahapan menghasilkan energi listrik dan tahapan proses bagaimana sampainya energi listrik itu ke rumah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan menghemat energi listrik. Oke, Ustazah hanya mencontohkan 3 saja ya teman-teman ya. Cara menghemat energi listrik. Pertama, pastinya dengan teman mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak teman-teman gunakan. Kemudian jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan hidup. Yang ketiga, gunakan alat elektronik yang hemat energi. Itu ya teman-teman ya. Dan banyak contoh yang lain. Dengan teman-teman yang tidak sering-sering guna HP juga biar menghemat saat teman-teman mencas. Teman-teman bisa cari-cari contoh yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum tugas Ustazah mohon kepada teman-teman yang tidak paham atau ragu nantinya, mohon japri Ustazah dan nanti materinya bisa kita ulang atau Ustazah jelaskan. Oke teman-teman, untuk tugasnya Ustazah minta kepada teman-teman silahkan ceritakan proses menghasilkan energi listrik yang sudah teman-teman pelajari dalam bentuk video singkat. Jadi gambar yang pertama tadi ya, gambar yang pertama tadi, gambar yang ini Ustazah tengokkan lagi. Yang pertama yang ini, silakan teman-teman ceritakan proses menghasilkan energi listrik tapi dalam bentuk video singkat saja ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari Ustazah. Semoga teman-teman paham. Kalau ada pertanyaan silakan dijapri. Assalamualaikum teman-teman. Selalu jadi anak soleh buat ayah bundanya di rumah ya. Assalamualaikum.